Kamu kira kesibukan jadi alasan untuk meninggalkan sholat? Banyak yang berpikir seperti itu. Mereka terjebak dalam rutinitas, lupa bahwa sholat adalah tiang agama yang seharusnya berdiri kokoh di tengah segala hiruk-pikuk hidup, bukan sekadar ritual yang bisa ditunda. Ketika keterikatan pada dunia mengalahkan hidayah, saat itulah kita membutuhkan introspeksi yang nyata. Apakah kamu sudah memberi prioritas yang benar pada syalatmu di tengah kesibukan yang mendera? Kesibukan seolah menjadi tembok penghalang yang membuat kita sulit berdoa, namun kita tak sadar bahwa hal itu justru menambah kekosongan di dalam hati. Setiap kali kita menunda sholat, kita menunda kesempatan untuk memperbarui jiwa, membuat kita melupakan esensi hidup yang sebenarnya. Dalam kesibukan, saatnya kita introspeksi, lihat kembali, sudahkah kita memprioritaskan ibadah di atas semuanya? Ketika waktu terasa sempit, bisakah kita mencari jalan untuk tetap beribadah? Ini adalah saat yang tepat untuk mengevaluasi diri dan mengingat kembali betapa pentingnya menjaga hubungan kita dengan Sang Pencipta di tengah dunia yang tak pernah henti berputar. Realita kehidupan seringkali menuntut kita untuk berlari, melupakan momen berharga dengan Sang Pencipta. Tetapi, realita pahitnya adalah kita seringkali hanya pandai beralasan. Ketika kita bangun pagi, taruhlah sholat sebagai yang pertama. Namun kenyataannya, kita malah memilih untuk terburu-buru mengejar pekerjaan yang entah akan menghargai kita atau tidak. Hari-hari berlalu, sholat yang seharusnya menjadi pengingat dan penyegaran jiwa, malah tinggal di sudut pikiran. Alih-alih merasa lebih dekat dengan Allah, kita justru mengalami kekosongan yang mendalam. Hal ini terjadi saat kita lupa bahwa setiap kali kita menunda sholat, kita merugikan diri sendiri. Jiwa kita haus akan ketenangan yang hanya bisa diberikan oleh ibadah. Apakah kamu merasa hidupmu tetap hampa meski aktivitas tiada henti? Rasakanlah bahwa mengabaikan sholat bukan hanya mengabaikan kewajiban, tetapi juga mengabaikan jati diri kita sebagai makhluk spiritual yang tengah bertarung dengan duniawi. Komitmen untuk menjaga sholat haruslah menjadi agenda utama, tidak hanya sekadar pilihan di tengah kesibukan. Dalam konteks ini, kita perlu menghadapi kenyataan bahwa pekerjaan dan kesibukan adalah bagian dari hidup, namun mereka tidak boleh mengambil alih tempat sholat di hati kita. Jika kita jujur dengan diri sendiri, kita sebenarnya tahu bahwa dengan menjaga sholat, kita mendatangkan berkah, tenang, dan kepuasan yang tidak bisa diciptakan oleh kesibukan itu sendiri. Jangan biarkan pekerjaan menjadikan kita lupa dengan tujuan utama kita sebagai makhluk beriman, karena iman kita harus lebih kokoh daripada hiruk-pikuk yang mengelilingi kita. Bayangkan seorang mahasiswa yang terjepit oleh tugas yang menumpuk. Satu tugas bisa jadi pilihan antara menghadiri sholat atau menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Rutinitasnya pun seperti siklus yang tak terputus, berputar antara deadline dan jam kuliah. Kerasnya kehidupan ini sering membuatnya melupakan panggilan sholat. Setiap kali dia mengangguk sebagai jawaban terhadap dirinya sendiri, nanti ya, hatinya semakin kosong. Dalam kebisingan laptop, notifikasi pesan, dan kanvas tugas yang menggunung, sholat tampak seakan tidak ada tempat. Apakah dia benar-benar sadar akan betapa pentingnya waktu sujud? Di sisi lain, seorang ibu yang jongkok di sudut rumah, lelah setelah seharian merawat anak, berjuang melawan rasa letih. Dengan napas yang terengah, dia pun berkata kepada dirinya sendiri bahwa sholat bisa ditunda. Ia mencari alasan untuk menahan diri, namun saat beban duniawi semakin menghimpit, menyisakan hanya rasa sesak. Rasa cemas akan tugas yang belum selesai menjadi penghambat untuk merendahkan hati. Kemudian, ada seorang dokter yang berjuang di ruang gawat darurat, melawan waktu dan menjaga pasien. Suara jam berdentang mengingatkan tentang waktu sholat, tetapi tugasnya tak kunjung usai.
Ia merasa terjepit dalam tuntutan dan tekanan, terombang-ambing antara kepentingan hidup orang lain dan hubungannya kepada Sang Pencipta. Masing-masing dari mereka mencerminkan kita, yang tersesat dalam rutinitas harian tanpa menyadari hati mereka merindukan ketenangan saat sujud. Ini adalah situasi yang terjadi di banjak rumah dan tempat kerja. Daripada menjadikan sholat sebagai pelarian dari rutinitas, kita justru lebih sering mengabaikannya. Apakah kita mampu mencari solusi agar bisa menjaga sholat tanpa mengabaikan tugas? Momen ini seharusnya menjadi ajakan untuk menggugah diri, menyadari sejauh mana kita telah melupakan ritual yang seharusnya menjadikan hidup lebih berarti. Dengan segala kesibukan, adakah ruang baginya? Ini adalah pertanyaan penting yang perlu kita renungkan lebih dalam. Momen mulai berpaling ketika mahasiswa itu melihat temannya yang menyempatkan diri untuk sholat. Dalam hati, muncul rasa ingin tahu, apakah sholat benar-benar bisa mendatangkan ketenangan? Si ibu, saat lelah memandang wajah anaknya yang satu jujur berkata, "Ma, kapan kita sholat bersama lagi?" Muncullah momen kesadaran bahwa sholat bukan hanya kewajiban, tetapi juga penyejuk hati. Dokter di ruang gawat darurat menyadari bahwa lapar dan hausnya jiwa tak bisa dipuaskan hanya dengan pekerjaan. Sisanya tinggal tentang memilih, menahan rasa sesak itu atau memulai hari dengan sholat. Seolah semua simbol-simbol ini memberikan petunjuk bahwa sholat adalah kunci untuk menghadapi kesibukan. Ketika kita kembali kepada nikmatnya dalam sholat, kita menemukan kembali kekuatan dan arah dalam hidup. Akhirnya, mereka pun mulai melakukan perjalanan spiritual yang mengubah paradigma pandang terhadap kesibukan. Tidak semua momen berharga harus diukur dengan kesibukan. Ada momen-momen kecil di siang dan malam yang bisa kita ambil untuk mendekat kepadanya. Proses menuju perbaikan yang dimulai dengan evaluasi hati dan pikiran menjadi titik awal perjalanan baru yang lebih bermakna. Di sini kita mulai menyadari siapa diri kita di hadapannya dan belajar untuk tidak hanya sibuk, tetapi juga berdedikasi untuk ibadah. Ingat, setiap kali kamu menunda sholat, sebenarnya kamu mengabaikan jiwamu yang haus akan agama. Kembali ke pangkal, renungi setiap tanda yang memberikan sinyal bahwa kehidupan ini hanya sementara. Apakah kamu sudah siap menjadikan sholat sebagai prioritas? Dengan kesadaran yang dalam, mari bersama berusaha menyelaraskan jiwa dan raga. Karena pada akhirnya, tak ada kesibukan yang lebih penting dari memberi ruang untuknya. Saat kita melangkah maju, ingatlah betapa berharganya setiap detik dalam mendekatkan diri kepadanya. Jangan biarkan kesibukan membutakan hati dari panggilan sholat. Setiap sujud membawa kita lebih dekat kepada ketentraman jiwa. Mari kita buat komitmen bersama untuk tidak hanya mengingat sholat di saat-saat genting, tetapi menjadikannya sebagai bagian dari rutinitas kita. Menyelipkannya dalam setiap aktivitas ini sangat penting, sehingga kita dapat merasakan damai di tengah kesibukan yang kian menggerus. Kuasai waktu dengan iman, dan lihatlah bagaimana hidup kita menjadi lebih berarti dengannya. Kita harus memahami bahwa menjadikan sholat sebagai fondasi akan membantu kita bangkit dari segala kesulitan. Jangan biarkan duniawi mengubah pandangan kita terhadapnya. Sekarang adalah saatnya untuk bangkit, refleksikan kembali tujuan hidup kita, dan pastikan sholat menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan kita yang keseluruhan.